Oke, hari ini saya akan sedikit cerita mantan flagship dari Sony, yaitu Sony Xperia XZ2 Compact, HP paling kecil dari deretan Sony Xperia XZ2 series. HP ini saya sudah pakai kurang lebih 1 tahunan dan dijadikan HP utama atau HP daily driver buat transaksi seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan buat juga jualan pulsa. HP ini secara desain mungkin bagi sebagian orang kurang suka ya, karena di bagian belakang itu HP-nya jembung, jadi seperti baterainya melembung. Tapi ini desain khas dari Sony Xperia XZ2 series sampai dengan Sony Xperia XZ3. Jadi desainnya seperti ini, yaitu di bagian belakangnya jembung. HP ini saya dapatkan dengan kondisi cukup baik dan all operator, tapi di bagian bawah sini kurang mulus. Jadi ini seperti kegores apa ya namanya lah. Ini pokoknya goresannya sangat parah sekali. Waktu itu saya dapatkan dengan harga kurang lebih 700 ribuan. Kalau untuk sekarang mungkin sekitar 1 jutaan itu yang kondisinya mulus dan all operator. Karena HP ini HP flagship pada masanya, yaitu sekitar tahun 2018 yang lalu. Spesifikasinya pun ini spesifikasi flagship pada masanya. Untuk spesifikasinya sendiri ini mirip seperti Sony Xperia XZ2 dan Sony Xperia XZ2 Premium. Cuma HP ini tidak ada wireless chargingnya seperti Sony Xperia XZ2 biasa dan Sony Xperia XZ2 Premium yang ada wireless chargingnya. Sony Xperia XZ2 Compact ini juga mendukung speaker stereo seperti Sony Xperia pada umumnya. Khas Sony Xperia yaitu mendukung speaker stereo. Untuk touchscreen-nya selama pemakaian kurang lebih setahun ini aman, responsif, tidak ada kendala sama sekali. Tidak terkena isu ghosted yang ramai dibicarakan di grup-grup Facebook di Sony Xperia XZ2 series. Di Sony Xperia XZ2 Compact ini saya tidak merasakan ada ghosted selama pemakaian kurang lebih setahun. Untuk versinya sendiri ini versi Docomo. Untuk fingerprintnya sendiri selama pemakaian kurang lebih 1 tahun, kadang fingerprintnya sangat menjengkelkan sekali, sangat kurang responsif. Kadang kita butuh menempelkan 3 kali untuk sidik jarinya baru terbuka layar kuncinya. Kadang juga tidak terbuka dan kita butuh manual untuk mengaktifkan layarnya, yaitu menggunakan kata sandi. Dan untuk kameranya sendiri yang beresolusi 19 megapiksel di Sony Xperia XZ2 Compact mungkin masih bisa bersaing dengan HP-HP keluaran terbaru di harga sekitar 2 jutaan. Tapi sayangnya kameranya belum mendukung OIS, tidak seperti flagship dari brand lain seperti Samsung, Huawei, Oppo, dan lain-lainnya yang sudah mendukung OIS di flagshipnya. Karena Sony Xperia XZ2 Compact ini HP keluaran sekitar tahun 2018 yang lalu, untuk Androidnya sendiri ini Android 10 dan tidak dapat update lagi di Sony Xperia XZ2 Compact ini. Jadi updatean terakhir di Android 10 saja dan tidak dapat update lagi. Untuk penggunaan sehari-hari, HP ini menurut aku di tahun ini masih sangat worth it sekali dan masih sangat layak sekali digunakan di tahun ini. Spesifikasinya pun menurut aku masih mantap. Dia menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 845. Meski baterainya kecil, ini tergolong irit, yaitu cuma 2870 mAh. Untuk pemakaian normal non-gaming bisa tahan kurang lebih 4-5 jam. Layarnya yang berukuran 5 in tentu sangat nyaman sekali digenggam dan sangat nyaman sekali apabila dikantongin. Tidak terlalu kegedean seperti HP-HP keluaran zaman sekarang yang layarnya gede rata-rata di atas 6 in. Untuk RAM-nya sendiri pun ini RAM 4GB dan internal 64GB. Tentunya di tahun ini menurut aku sih masih sangat cukup sekali dengan internal 64GB, tidak terlalu kekecilan. Tapi sayangnya Sony Xperia XZ2 Compact itu tidak ada lubang jack audio 3,5 mm. Jadi kita membutuhkan konverter untuk bisa memakai headset yang jacknya 3,5 mm. Tentu ini sangat repot sekali ya, kemana-mana kita harus membawa konverter lubang jack audio 3,5 mm. Apabila teman-teman punya headset yang sudah lubang Type-C, tentu kita tinggal colok saja, otomatis headset itu akan terhubung di HP ini. Jadi kita tidak repot lagi untuk membawa konverter jack audio 3,5 mm. Pokoknya ini sangat memudahkan sekali apabila kita punya headset yang lubangnya sudah Type-C. Untuk pemakaian gaming pun HP ini masih layak sekali digunakan di tahun ini, terlepas dari baterainya yang kecil cuma 2870 mAh. Untuk bermain Genshin Impact ini grafik standar dari sananya, yaitu grafiknya dapat menengah, dan untuk FPS nya sendiri ini FPS standar dari sana yaitu 30 fps. Tentu buat bermain Genshin Impact saya sudah upload videonya ya. Untuk bermain Genshin Impact ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Untuk bermain game sekelas Mobile Legends pun ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Di Sony Xperia XZ2 Compact ini mendapat grafik tinggi dan ultra.
Tentu grafiknya sangat mantap sekali, dan saya sudah upload videonya ya di channel saya ini. Pokoknya lancar, tidak ada kendala sama sekali. Kalian tinggal tonton saja videonya. Dan untuk bermain game PUBG Mobile ini juga lancar, tidak ada kendala sama sekali. Grafiknya pun kita tinggal milih untuk Smooth Extreme, Balance Ultra, HD Ultra ataupun HDR Ultra, kita tinggal pilih saja. Untuk bermain game PUBG Mobile pun ini ada giroskopnya, jadi kita ngeker-ngekernya itu sangat enak sekali. Kita tinggal aktifin giroskopnya, otomatis kita bisa ngeker sesuka hati seperti ini ya. Pokoknya mantap sekali lah Sony Xperia XZ2 Compact. Buat bermain game pun ini masih worth it di tahun ini, terlepas dari baterainya yang kecil dan layarnya yang kecil. Pokoknya buat bermain game juga masih enak. Apakah teman-teman masih menggunakan Sony Xperia XZ2 Compact buat dijadikan HP daily driver di tahun ini? Monggo tulis di kolom komentar ya bos ya. Oke, kita langsung saja cek untuk kameranya. Kita tinggal klik saja untuk shutter kameranya, otomatis kameranya akan terbuka. Ini saya sudah memfotonya ya. Untuk detailnya sendiri menurut aku sih Sony Xperia XZ2 Compact masih bisa bersaing dengan HP keluaran zaman sekarang di harga sekitar 2 jutaan. Pokoknya kameranya menurut aku sih masih bisa diandalkan di tahun ini. Untuk hasil video dan fotonya nanti saya akan kasih lihat di bagian akhir video ini. Kesimpulannya sih HP ini masih sangat worth it sekali di tahun ini. Secara performa pun ini masih baik di tahun ini, masih bisa bersaing dengan HP keluaran terbaru di harga sekitar 2 jutaan. Pokoknya secara performa juga masih baik, kameranya pun ini tergolong masih baik menurut aku. Pokoknya HP ini masih nyaman sekali dan masih layak digunakan di tahun ini. Mungkin sekitar 1 atau 2 tahun ke depan juga masih sangat worth it sekali. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya. Terima kasih, mantul. Ini adalah hasil video dari Sony Xperia XZ2 Compact.